Jadi intinya kalau kita mau menuju ke Indonesia emas, apakah sarjana itu satu-satunya kunci? Tentu tidak ya, tapi yang jelas habit dan kualitas SDM itu yang menjadi kunci. SDM yang bagus itu adalah SDM yang dewasa, teman-teman, yang berkesadaran luas, yang mempunyai kesadaran luas, teman-teman. Nggak mau merugikan orang lain, nggak kriminal. Selama 2 tahun terakhir ini kita tahu kondisi Indonesia lagi nggak baik-baik saja secara ekonomi, teman-teman. Ya, daya beli masyarakat Indonesia lagi turun, pengangguran lagi tinggi-tingginya. Bahkan ada sekitar 1 juta sarjana menganggur, teman-teman. Kita tahu lah selama ini pemerintah bilang kita baik-baik saja secara ekonomi, pengangguran kita selesai dengan baik. Tapi kenyataannya hidup kita selama ini kesannya kok banyak yang susah mencari kerja dan lain-lain. Tapi hari ini aku nggak akan bahas perihal kondisi Indonesia. Aku kali ini ingin membahas dan mengeser pengalaman sebuah sudut pandang yang datang dari rakyat kaum menengah ke bawah, teman-teman. Aku sendiri datang dari status sosial menengah ke bawah yang notabene jelas-jelas bukan pewaris ataupun orang yang punya privilege, teman-teman. Yuk kita bahas sudut pandang realistis dan survive, teman-teman, di era yang katanya mau menuju generasi Indonesia emas, teman-teman. Yuk. Sebuah pertanyaan dan sebuah latar yang biasanya ditanyakan oleh beberapa circleku dan beberapa temanku, Bang, apa benar sih kalau kedepannya cari kerja akan semakin sulit? Karena generasi AI akan mulai berdatangan, karena para pekerja kasar akan digantikan otomatisasi AI. Apakah benar, Bang? Sebenarnya kalau kita ngomongin peluang kerja di masa depan itu, maka peluang kerja kasar memang ada peluang untuk digantikan robot atau digantikan otomatisasi AI, teman-teman. Tapi perlu kalian catat, setiap revolusi industri, setiap perpindahan teknologi selalu ada yang digerus. Ingat, teman-teman, kita nggak usah jauh-jauh zaman dulu deh. Zamannya wartel dan warnet. Dulu wartel itu menguasai di daerah-daerah, bahkan di desa-desa sampai kecamatan, teman-teman. Orang rela untuk antri, bahkan untuk menunggu 1 menit, 2 menit sebuah percakapan yang sungguh amat memiliki arti, teman-teman. Tapi itu semua digeser oleh hadirnya sebuah teknologi yang bernama handphone. Semua orang mempunyai handphone di genggaman mereka. Akhirnya perlahan wartel perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Ingat, teman-teman, industri wartel ini juga ada pekerjanya, juga ada orang yang terlibat. Otomatis dengan hadirnya handphone maka akan melahirkan orang-orang yang nggak bisa bekerja dan di PHK, teman, yang nggak bisa mendapat penghasilan lagi dari ekonomi yang diakibatkan oleh wartel. Dan juga ini berlaku ke warnet, teman-teman. Kita tahu warnet dulu zamanku SMA tahun 2008 sampai 2010 itu adalah masa keemasannya dunia warnet, teman-teman. Bahkan sampai 2013-14an. Ya kita tahu lah, dulu para remaja itu sangat menggemari warnet, mulai dari searching, belajar, nugas, bahkan sampai sama gebetan, teman-teman. Tapi ternyata yang dulunya handphone dan komunikasi di genggaman masyarakat itu beralih menjadi internet, teman-teman. Handphone nggak soal komunikasi aja, tapi menjadi media informasi itu sendiri, teman-teman. Semuanya berubah sejak internet masuk ke dalam genggaman setiap individu. Warnet perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Maka dari itu banyak industri yang mati kalau kita ngomongin warnet, teman-teman. Kedua fenomena ini berarti kita menyimpulkan apa? Kita menyimpulkan kalau setiap perkembangan teknologi pasti ada suatu industri yang mati. Itu pasti, teman-teman. Tapi yang perlu kalian catat dan perlu kalian ketahui, setiap matinya industri pasti melahirkan sebuah profesi baru. Dulu mungkin wartel memang mati, tapi kalian tahu nggak sih, dengan hadirnya teknologi yang bernama handphone maka melahirkan industri baru. Yang mau nggak mau juga ada sebuah profesi baru. Misalnya adalah sales handphone itu sendiri, bahkan pembiayaan kredit handphone, bahkan sampai paket data, dan juga ada counter service handphone, teman-teman. Ada yang bisa jual aksesorisnya, ada yang jual biaya servisnya, ada yang jual
pasang 10 MP3, pasang 10 game HP. Pernah dengar nggak teman-teman? Dulu zaman masih Nokia, masih Cross, masih Sony Ericsson, dulu orang kalau ingin pasang MP3 atau video atau apapun itu ke counter teman-teman, pakai jasa dan berbayar. Itu melahirkan industri lagi. Bener nggak? Kalian lihat di sejarah, setiap industri yang digantikan oleh industri baru pasti melahirkan profesi dan peluang baru teman-teman. Ya, aku setuju. Suatu saat nggak akan lama lagi para pekerja kasar, para buruh pabrik yang kerjanya sangat sistematik nggak menutup kemungkinan akan digantikan AI. Bahkan ada beberapa contoh profesi yang lumayan mempunyai vital, mempunyai tanggung jawab juga ada potensi digantikan AI. Tapi AI muncul dan adanya robot yang hadir ini akan menimbulkan industri baru teman-teman. Ini menunjukkan apa? Digesernya suatu industri lama dan pekerjaan lama, maka akan lahir pekerjaan baru. Itu mau nggak mau. Cuman yang menjadi pertanyaan, apakah proporsionalnya dan jumlahnya sama? Jika dulu ada 1 juta karyawan akan di PHK digantikan robot, apakah akan ada 1 juta lagi profesi baru? Itu yang belum tentu teman-teman. Ya kita mau nggak mau emang harus adaptasi. Untuk orang-orang yang di bawah 40 tahun atau di bawah 50 tahun, kalian wajib untuk melek teknologi, terutama dunia AI teman-teman. Kita nggak usah paham coding, kita nggak usah paham gimana ya cara memprogram suatu program, tapi yang harus kalian ketahui gimana cara kerja AI dan nggak gaptek teman-teman. Intinya kalian nggak takut sama teknologi. Biasakan diri kalian dengan sebuah teknologi terutama internet teman-teman. Masa zaman sekarang umur masih 30-an, 25 tahun, lah kok nggak bisa main komputer, nggak bisa mengoperasikan laptop, kan itu keterlaluan teman-teman. Ya gimana kita mau menuju Indonesia emas kalau kita mengoperasikan sebuah laptop aja nggak bisa. Ada loh beberapa pemuda yang main handphone bisa, tapi ya maksudku gitu teman-teman, jangan gaptek dan jangan mengambil jarak dengan teknologi, karena perubahan otomatisasi AI ini kedepannya akan menjadi pasti teman-teman. Ini bukan konspirasi. Bang, gimana masalah Indonesia emas tahun 2045 Bang? Apakah mungkin kita sebagai kaum menengah ke bawah ini bisa berkontribusi ke negara perihal Indonesia emas? Yang harus kalian ketahui, apa sih Indonesia emas itu? Indonesia emas itu berdasar pada yang namanya bonus demografi, atau kasarannya kurang lebih seperti ini teman-teman. 70% populasi, 60-70% lebih dari separuh populasi yang ada dalam suatu negara itu berusia produktif. Rentangnya antara 40 ke bawah teman-teman, 20 tahun, 25 tahun ke atas, 40 tahun ke bawah di usia produktif. Jadi rata-rata warganya 70-60% itu di usia produktif. Maka sebuah negara bisa dikatakan mempunyai bonus demografi. Otomatis kasarannya gini dong, kalau masyarakatnya banyak yang produktif, otomatis GDP atau PDB-nya, penghasilan suatu negara per tahunnya pasti akan mengalami kenaikan signifikan karena rakyatnya pada masa produktifnya. Benar nggak teman-teman? Yang menjadi pertanyaan, yang menjadi parameter, biasanya negara-negara yang sukses memanfaatkan bonus demografi ini syaratnya apa Bang? Biasanya tolak ukurnya adalah pendidikan teman-teman. Kalau kita ngomongin Korea, Jepang itu sudah melalui dan mengalami bonus demografis. Biasanya parameternya adalah 60% atau 50% lebih para pemudanya adalah sarjana teman-teman. Sedangkan kita berapa persen teman-teman? Nggak sampai 10% teman-teman. 7,8 juta sarjana dari total penduduk 350 juta teman-teman. Kita kalkulasi aja pemudanya berapa persen itu. Kan jauh ya. Lantas kalau kita ngomongin ini kan jadi mustahil ya. Wah Bang, kalau gitu 2045 kan lagi tuh 10 tahun lagi. Apakah target itu bisa dicapai? Ya kalau kita ngomong mustahil ya enggak, ada cuma sulit. Tapi apakah itu satu-satunya kesempatan? Tentunya enggak teman-teman. Tentunya bukanlah soal sarjana aja, bukan soal pendidikan aja.
Ya, aku setuju. Pendidikan dan kualitas SDM itu menjadi kunci. Tapi ingat teman-teman, satu-satunya pendidikan pada saat era informasi ini bukanlah kampus aja, bukanlah pendidikan formal aja, melainkan habit itu sendiri teman-teman. Aku mau ngajak kalian, para generasi muda, para generasi yang umur 40 tahun ke bawah, 25 tahun ke atas, atau yang sekarang masih umur 18, 19, yang tahun 2030 udah umur 25-an. Ingat teman-teman, kalian harus bisa untuk mengkreasikan sebuah ide dan sebuah gagasan. Zaman informasi sudah terbuka. Jangan pasif menunggu peluang. Ciptakanlah peluang dan juga jangan males-malesan teman-teman. Yang aku ngomong mas-masan ini bukan soal rajin ya, tapi soal ingat dan selalu aplikasikan ide yang kalian punya. Bahkan nggak semua orang punya ide. Belajarlah membuat ide sekreatif mungkin dan belajarlah menghargai ide kalian sendiri. Semuanya dimulai dari fondasi paling dasar. Sebuah ide dan sebuah gagasan itulah yang membuat manusia bergerak teman-teman. Jadi intinya kalau kita mau menuju Indonesia emas, apakah sarjana itu satu-satunya kunci? Tentu tidak ya, tapi yang jelas habit dan kualitas SDM itu yang menjadi kunci. SDM yang bagus itu adalah SDM yang dewasa teman-teman, yang berkesadaran luas, yang mempunyai kesadaran luas teman-teman, nggak mau merugikan orang lain, nggak kriminal, dan juga mempunyai ide-ide yang terbaru teman-teman. Siap berkompetisi, tentunya mempunyai imajinasi dan mempunyai gagasan yang nggak nurut-nurut aja dan yang nggak pasif teman-teman. Intinya seperti itu kurang lebih. Kalau kita ngomong pengetahuan, kalau kita ngomong referensi, zaman dunia sosial dan dunia internet ini sudah terbuka luas. Kalian ingin belajar tentang apa sebenarnya tanpa jalur formal pun kita bisa mendapatkan informasi tersebut teman-teman. Ya, aku tahu kalau lingkungan dari pendidikan sendiri dan aura dari pendidikan itu sendiri juga pengaruh teman-teman. Tapi jika kalian sudah punya ide, sudah mempunyai tujuan, dan sudah mempunyai kerangka berpikir dan tujuan yang jelas, informasi bisa kita dapatkan dan isu tidak bisa menghalangi teman-teman. Kita harus tahu kalau emang kita nggak bisa kuliah, kalau emang kita nggak mampu nih Indonesia untuk mencetak 60% sarjana di tahun 2045, kayaknya agak sulit. Jadi untuk para pemuda yang usianya sekarang masih 18, 19, 25, 30, yuk mulai hargai ide kalian dan mulailah berkompetisi secara inovasi. Sebuah ide hebat lahir dari ide kecil teman-teman. Jangan mengandalkan peluang dari orang lain. Sesekali ciptakanlah peluang kalian sendiri. Ciptakanlah opportunity kalian sendiri. Dunia sosial media terbuka luas, dunia informasi terbuka luas. Harusnya kesempatan kita sama. Ya walaupun privilege selalu ada, tapi setidak-tidaknya akses untuk mendapatkan suatu informasi terhadap kita di zaman sosial media, di zaman internet itu terbuka luas teman-teman. Tapi yang menjadi pertanyaan kan bukan soal informasinya, bukan soal ilmunya, tapi melainkan tujuannya. Orang akan mengakses informasi jika mereka merasa itu penting dan itu relevan. Maka dari itu, bangun habit yang baik teman-teman. Paling dasar dan paling fundamental adalah ide yang dieksekusi. Mulailah membangun ide dan sebuah gagasan teman-teman. Mulailah membangun sebuah tujuan dan perlahan diaplikasikan. Sebuah ide nggak harus muluk-muluk, nggak harus tinggi-tinggi, yang penting relevan dan realistis teman-teman. Intinya kasarannya gini, melakukan segala sesuatu dengan sadar, bukan karena keberuntungan teman-teman. Minimal itu sudah cukup. Ya, aku tahu ujung-ujungnya soal income individu, ujung-ujungnya soal ekonomi individu yang menggerakkan PDB Indonesia, yang menggerakkan mesin ekonomi. Maka aku berharap dari teman-teman yang punya ide-ide yang kecil, siapa tahu melahirkan inovasi dan ide dan lapangan kerja yang baru. Kita nggak pernah tahu dari langkah mana sebuah ide besar itu muncul. Dari ide kecil mana sebuah peluang besar itu muncul teman-teman. Benar nggak? Jadi kita nggak harus mengandalkan lapangan pekerjaan ya. Lapangan pekerjaan kita buat survive aja. Selama kalian butuh makan, butuh untuk
keperluan hidup istri dan anak, nggak masalah, kita harus bekerja. Tapi jangan lupa sesekali kalian bekerja, ide ya lah yang penting. Kalian mau apa? Kalian ingin bikin apa? Kira-kira apa yang kalian bisa? Mulai dituangkan pelan-pelan teman-teman. Jika 60% rakyat Indonesia yang memasuki usia produktif mempunyai habit seperti ini, maka Indonesia emas menjadi mungkin teman-teman. Maka nggak akan ada lagi pemuda yang bully, pinjol, dan lain-lain karena mereka sudah sibuk dengan tujuan dan idenya masing-masing. Ya, mungkin namanya hiburan, namanya sebuah kesalahan, tiap individu pasti ada berbelok-beloknya. Kan nggak mungkin kita hidup lurus-lurus aja teman-teman. Benar nggak? Kita kan bukan orang suci, tapi minimal kalian tahu kalau kalian salah. Kalian tahu kalau kalian lagi melenceng. Kalau punya tujuan dan punya ide, maka kita bisa punya parameter jelas kita lagi keluar jalur apa enggak teman-teman. Bener enggak? Sebenarnya ini dari video ini adalah salah satu sudut pandang yang mewakili dari kaum menengah kelas bawah. Kaum menengah kelas bawah nggak butuh tuh cara mengolah keuangan, nggak butuh investasi dana, bahkan di beberapa instrumen investasi lainnya. Yang mereka butuhkan adalah create income, menambah income. Karena pada dasarnya untuk menggandakan kekayaan, untuk kekayaannya agar bertambah, itu harus uang nganggur teman-teman. Spend uang lebih dari biaya hidup kita. Jadi kalau kita udah ngeluarin biaya hidup, pendidikan, makan, transportasi, dan lain-lain, dan ada sisa lah, sisa itu yang kita putar untuk memperbesar kekayaan kita. Yang menjadi celaka adalah kaum bawah, biasanya gaji UMR ini untuk nabung itu sangat sulit karena mengingat UMR pun untuk hidup sangat susah. Ya, aku tahu kalau istrinya kerja, suaminya kerja, barulah mereka bisa menabung. Ya kalau seperti itu oke, tapi kan kita nggak bisa menutup mata kalau banyak orang Indonesia, keluarga Indonesia yang untuk nabung 10 juta, 2 juta, 3 juta per bulan masih kesulitan teman-teman. Jadi fokus mereka adalah create income. Kalau kita ngomong create income, menambah income, maka ide dan sebuah gagasan dan sebuah tujuan adalah habit yang perlu kita bangun perlahan-lahan teman-teman. Untuk menuju generasi apapun, generasi emas, generasi berlian, bahkan generasi perak sekalipun, kalau kita punya tujuan, minimal kita punya arah akan kemana, dan mudah-mudahan kita menjadi bangsa yang berkembang. Nggak cuma soal ekonomi aja, tapi soal kualitas dari manusianya sendiri teman-teman. Dan bye-bye.